Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1796 sampai tahun 1798. Jericho Lee tidak bisa berkata-kata. Dulu, dia bisa menghasilkan lusinan pil kualitas rendah dalam satu tungku. Dibutuhkan waktu kurang dari beberapa jam untuk menyempurnakannya secara bertahap. Namun kali ini dia menyempurnakan 8 dan 9 jenis pil. Dia hanya bisa memurnikan hingga 3 pil sekaligus. Tidak buruk. Itu seharusnya cukup untuk saat ini. Setelah memurnikan beberapa batch pil kelas 1 dan 2, dia menemukan Li Wenyan dengan pilnya. Ini dia. Banyak. Setelah mengamati cincin itu, Li Wenyan terkejut. Tidak apa-apa. Sangat mudah untuk memurnikan pil tingkat rendah, tetapi pil tingkat tinggi telah menghabiskan banyak waktu bagi saya. Diperkirakan akan memakan waktu setidaknya beberapa hari untuk memurnikan satu ramuan. Sedangkan untuk senjata ajaib dan sihir senjata, jika saya tidak punya cukup waktu, saya tidak akan dilempar. Eliksir dan ramuan biasa bukanlah tingkat konsep yang sama, apakah itu bahan obat, atau teknik pemurnian, atau kesulitan pemurnian. Dengan pil ini, kamu bisa membeli banyak penguasa surgawi. Tapi bukankah kamu menyimpannya untuk digunakan sendiri? Li Wenyan bertanya. Tidak perlu. Meskipun pil ini digunakan untuk banyak tujuan, pada dasarnya pil tersebut tidak berguna bagi saya. Saya hanya perlu mencadangkan lebih banyak ramuan untuk digunakan. Saya hanya perlu menyempurnakan sementara pil apapun yang saya perlukan. Jericho Lee sekarang tidak memiliki obat mujarab kecuali beberapa harta karun alam dan lokal serta bahan pemurnian. Dia telah mengeluarkan semuanya. Baiklah. Aku akan mengambilnya. Li Wenyan mengeluarkan beberapa rune lagi, kamu ambil ini. Berapa banyak jimat? Jericho Lee mengambilnya dan melihatnya. 1938. Li Wenyan menyeka keringatnya, potongan-potongan ini menghabiskan banyak tenaga. Jiupin. Tidak apa-apa. Ini bisa setara dengan pukulan terkuat di periode akhir Yuanying. Sayangnya, itu bukan jimat ajaib. Itu tidak bisa digunakan berkali-kali. Kelemahan terbesar dari jimat di bawah 9 tingkat adalah bahwa mereka tidak dapat digunakan sepanjang waktu. Kebanyakan dari mereka adalah barang sekali pakai. Mereka akan dibuang setelah digunakan. Beberapa di antaranya dapat digunakan berkali-kali, namun frekuensi penggunaannya terbatas. Jimat roh berbeda. Ini sangat kuat. Setelah digunakan, jimat roh dapat memulihkan dirinya sendiri dan menyerap aura langit dan bumi untuk memulihkan kekuatannya. Ini setara dengan penggunaan tanpa batas. Li Wenyan memberinya tatapan pucat. Jangan mengucapkan kata-kata sinis. Lingfu bukan kubis Cina. Bagaimana bisa dimurnikan? Jimat kelas 9 ini bisa digunakan 2 kali. Tidak masalah memblokir pedang untukmu di saat kritis. Kemampuannya saat ini. Tidak peduli seberapa kerasnya aku tidak akan jatuh ke titik di mana aku ingin lari demi hidupku, kata Jericho Lee tak berdaya. Dia tidak bisa sebodoh itu untuk bertarung dengan beberapa lawan yang tidak bisa bersaing. Tapi dia sudah lama pergi. 4 jimat memiliki efek berbeda. Jimat Jiupin adalah jimat guntur yang jatuh, yang dapat mensimulasikan kekuatan guntur dan kilat, dan memiliki sifat mematikan yang kuat. 3 jimat kelas 8 adalah Feng Feng, Tuxuan dan Liang. Pesona badai dapat meningkatkan kecepatan orang sebanyak 10 kali lipat dalam waktu singkat. Efeknya sama dengan speed jam biasa, namun memiliki level yang tinggi, sehingga jelas dapat meningkatkan kecepatan seseorang. Tu Xuanfu, dengan bantuan Xuan Huangqi, dapat membuat orang memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat dalam 1/4 jam. Menurut budidaya prajurit itu sendiri, itu dapat ditingkatkan 5 kali di bawah penguasa surga, tetapi dilemahkan 3 kali di atas penguasa surga. Itu tidak berpengaruh pada penguasa jiwa atau lebih tinggi. Jimat matahari adalah sejenis jimat yang mempunyai khasiat mengusir roh jahat dan menangkap hantu. Dibuat oleh Li Wenyan dengan kombinasi teknik Maoshan. Ia sangat mematikan terhadap beberapa hal jahat, seperti hantu. Ia juga sangat mematikan bagi sebagian besar praktisi jahat. Di antara mereka, merekalah yang paling merusak pengembangan jiwa. Mereka dapat mencekik jiwa dan menimbulkan kerusakan parah. Jimat ini jelas merupakan sarana untuk melindungi kehidupan Li Wenyan. Dia bisa melarikan diri di saat kritis. Jericho Lee memperkirakan dia tidak akan bisa menggunakannya,
tapi itu tidak akan menghalangi dia untuk menggunakannya dalam keadaan khusus untuk menyelamatkan beberapa orang. Ngomong-ngomong, ayah, aku ingin memiliki jimat kelas 6 atau 7, kata Jericho Lee tiba-tiba. Li Wenyan tercengang. Apa yang ingin kamu lakukan dengan pesona tingkat itu? Tingkat pesona itu tidak membantu kekuatanmu. Saya tidak menggunakannya untuk diri saya sendiri, tetapi untuk orang lain. Jericho Lee menyeringai. Saya kira ketika saya sampai di Nanyang, saya akan menemui beberapa hal kotor. Anda tahu, di bagian negara itu, ada banyak hal kotor seperti obat tetes kepala. Li Wenyan tidak bisa menahan tawa dan mengeluarkan 5 kelas 6. Pesona dari cincin penyimpanan, apakah itu cukup? Cukup. Dia menginginkan pesona tingkat ini, terutama jika terjadi kecelakaan, untuk melindungi kehidupan Li Shao. Lagi pula, dia tidak memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Jika ada lebih dari satu musuh, dia tidak bisa menyingkirkannya jika dia ingin menyandera Li Shao. Tentu saja, mungkin dia terlalu banyak berpikir, tapi berhati-hatilah. Setelah melepaskan jimatnya, Jericho Lee melihat ke arah waktu, menurutku sudah terlambat. Menurutku sudah waktunya untuk tiba. Ayah, aku harus pergi. Aku akan menyerahkan semua yang ada di rumah padamu. Tidak akan ada masalah bagiku, Li Wenyan berkata sambil tersenyum. Sebelum pergi, Jericho Lee menyapa Rong Xinlian dan menelepon Chang Xuande dan Mo Lingyan. Pada pukul 11, Li Shao pergi ke Villa 1. Li Shao, tolong ambilkan di bus. Mobil dengan cepat meninggalkan Taman Yangchun dan pergi ke bandara. Ketika dia tiba di bandara, Duta Besar Newman telah menunggu lama dan memasuki ruang VIP. Selama seluruh proses, Li Shao telah mengatur segalanya baiklah, dan Jericho Lee tidak perlu terlibat sama sekali. Tidak ada hal lain yang terjadi di keluargamu akhir-akhir ini. Saat istirahat, Jericho Lee bertanya dengan santai. Tidak, ayahku baru saja menelepon dan bertanya kapan aku akan kembali, jawab Li Shou. Oh. Jericho Lee memejamkan mata dan beristirahat. Li Cheng menelepon untuk menanyakan putranya apakah dia kembali. Menurut Anda bagaimana tindakan ini jarang dan biasa? Tapi dia mencium sesuatu yang aneh darinya. Artinya, situasi Li Cheng sangat berbahaya. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui tujuan kedatangan putranya ke Tiongkok? Pada saat ini, dia menelepon untuk mendesak putranya pulang. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu dia merasa sangat berbahaya dan sekarat. Dia berharap putranya akan menyelamatkannya. Jericho Lee merenung bahwa Li Shao pasti merasakannya, tapi dia tidak merusaknya. Setiap orang adalah jiwa manusia, dan tidak ada seorang pun yang benar-benar bodoh dalam hal dirinya sendiri. Penerbangan jam pukul 12.30 siang, setelah 9 jam penerbangan, akhirnya sampai di tempat tujuan, tapi dunia juga sampai jam 10 malam. Nanyang adalah negara kecil, tapi tidak cocok untuk pergi ke Lijia setelah keluar dari bandara. Li Shao, aku sudah mengatur hotel di dekat sini. Kamu pergi ke sana untuk istirahat dulu, lalu pergi ke rumahku besok pagi, kata Li Shao dengan hormat. Oke. Meskipun Jericho Lee tidak keberatan pergi ke rumah Li Cheng pasti sudah istirahat lebih awal. Sangat tidak sopan lari ke orang lain di malam hari. Tinggal di hotel berbintang, Jericho Lee memecat Li Shao. Setelah makan di restoran hotel dan berjalan-jalan, ia menemukan bahwa meskipun Nanyang makmur, negaranya terlalu kecil dan pemandangannya pada dasarnya sama. Dia selalu mendengar bahwa negara kecil ini dapat berkeliling seluruh negeri dalam satu hari. Tampaknya itu benar. Bab 1797. Jericho Lee menguap, tempat ini membosankan, aku kembali. Untuk alkimia akhir-akhir ini, dia kurang tidur. Lebih baik tidur sebentar. Setelah tidur nyenyak, keesokan harinya sudah jam 10. Bangun dan mandi. Pada pukul 11, Li Shao datang menjemputnya. Dalam perjalanan, Jericho Lee juga mengobrol dengan Li Shao. Apakah kamu melihat orang aneh itu ketika kamu kembali tadi malam? Tentu saja, Jericho Lee sangat prihatin dengan budidaya jahat, apakah itu Jing Kezi atau bukan. Saya tidak melihatnya. Li Shao menggelengkan kepalanya. Aneh rasanya mengatakan bahwa sejak Li Shao menjelaskannya seminggu yang lalu, aku diam-diam meminta seorang paman di keluargaku untuk membantuku menyelidikinya, tapi aneh dia tidak melihat pria aneh itu. Mendengar ini, Jericho Lee tidak bisa menahan cemberutnya. Bukankah begitu, setelah sekian lama, orang itu tidak bisa menahannya. Saya juga tidak mengerti hal itu, katanya. Apakah kamu tahu keberadaan ayahmu sehari-hari? Jericho Lee bertanya lagi, jika Xiesiu tidak muncul, Li Cheng harus berinisiatif mencari Xiesiu setiap saat. Li Shao mengenang sejenak,
ragu-ragu dan berkata, jika Anda mengingatnya dengan benar, ayah saya tidak terlalu sibuk pada waktu-waktu biasa. Dia pergi ke perusahaan dari Senin hingga Jumat, dan ada orang-orang khusus di perusahaan yang melakukan manajemen. Dia hanya perlu mendengarkan laporannya, dan dia biasanya tinggal di perusahaan selama 2 jam setiap hari. Dia akan melihat lebih banyak pelanggan dalam bisnis ini, tetapi kebanyakan dari mereka adalah kenalan lama, dan saya kenal banyak dari mereka, pada dasarnya tidak ada masalah. Titik. Kemudian, setelah dia berbicara tentang kerjasama, dia akan pulang dan istirahat sebelum jam 8 malam. Bagaimana dengan hari Sabtu dan akhir pekan? Jericho Lee bertanya. Pada hari Sabtu, dia pergi bermain bola dengan teman-temannya setiap 2 minggu sekali. Kadang dia pergi ke kuil Longxia untuk memberi penghormatan. Jika ada kegiatan, dia akan hadir. Li Sao menjawab. Kuil Longxia. Kuil Buddha. Jericho Lee tercengang. Apakah ada kuil di tempat sebesar itu? Ya, itu kuil Buddha. Hanya ada satu di Tiongkok. Itu cukup terkenal. Ini adalah objek wisata di sini. Tapi selain kepala biara kuil Longxia, saya dengar ada ahlinya, tapi saya jarang bertemu ahli itu. Li Sao sedikit terdiam ketika membicarakannya. Tuan. Jericho Lee sangat menyadari sesuatu, Anda terus menggambarkan kuil Longxia. Li Sao kembali menatapnya, apakah ada yang salah dengan kuil Longxia? Tanda tanya petik 2. Saya tidak yakin. Yah, Li Sao berpikir kembali selama beberapa detik dan melanjutkan, kuil Longxia berada di wilayah barat daya, dan mencakup area yang luas. Ada sekitar selusin biksu di kuil tersebut. Kadang-kadang ketika ada kecelakaan atau seseorang meninggal, mereka akan meminta mereka untuk berdoa dan mengantar mereka pergi. Pada beberapa hari penting, mereka diundang untuk berdoa. Setiap hari, banyak orang akan pergi ke kuil Longxia untuk berdoa memohon tanda atau semacamnya. Tidak ada yang aneh, lanjutkan. Yang ingin didengar Jericho Lee bukanlah ini, tapi dia tidak bisa secara langsung menunjukkan apa yang ingin dia dengar. Dalam hal informasi tidak mencukupi, apa yang tidak boleh dilewatkan tetaplah tidak. Sejauh yang saya tahu, orang yang paling berkuasa di kuil Longxia adalah kepala biara. Penduduk setempat dapat mengelola seluruh kuil dengan tertib. Konon dia memiliki kontak dengan banyak bos di Tiongkok dan memiliki persahabatan yang mendalam. Bagaimana mungkin orang yang bisa mencari nafkah di tempat seperti itu mengatakan bahwa mereka tidak punya koneksi? Jericho Lee tersenyum. Li Sao mengangguk, tidak ada yang istimewa dari orang lain di kuil Longxia. Hanya ada satu, ahli, yang dikabarkan menarik perhatian orang. Dikabarkan bahwa tidak ada cara untuk menentukan apakah orang ini ada atau tidak. Beberapa orang mengatakan mereka pernah melihatnya. Tetapi yang lain belum, jadi saya tidak yakin apa yang terjadi. Hati Jericho Lee tergerak, dan dia berkata, rumor tentang sang majikan telah menggambarkan seperti apa rupa sang majikan, apa yang akan dia lakukan. Seperti keterampilan medis, mengusir bencana dan roh jahat. Li Sao berpikir lama dan meraih bagian belakang kepalanya. Aku benar-benar tidak ingat berapa banyak. Saya hanya ingat suatu ketika ada sebuah keluarga yang sepertinya dihantui. Kemudian penguasa kuil Longxia mengajak ahlinya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sejak itu, rumor tentang sang guru telah menyebar, dan banyak orang datang ke kuil Longxia dengan penuh kekaguman. Itu saja. Jericho Lee tidak dapat mempercayainya. Ya, saya harus ingat dengan benar bahwa rumor tentang para ahli menyebar pada saat itu. Aku tahu keluarga itu, dan aku pernah mengunjungi mereka, kata Li Shou sambil mengangguk. Jericho Lee tertawa. Dia benar-benar merasa lucu. Li Sao, apa yang kamu tertawakan? Li Sao tertegun dan tidak tahu situasinya. Kamu terlalu mudah untuk menipu. Menipu. Trik tingkat rendah, kamu bisa tertipu, Jericho Lee menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Yah, Li Sao mengatakan bahwa ahlinya dibuat-buat. Apakah semuanya palsu? Li Sao membuka mulutnya lebar-lebar. Tidak. Banyak orang mempercayainya. Banyak orang yang mempercayainya, bukan berarti itu bukan penipuan, kata Jericho Lee dengan ekspresi terdiam. Saya tidak ragu orang seperti itu ada, tapi yang jelas orang itu bukanlah yang disebut ahli. Yang Anda sebut ahli hanyalah alat untuk menipu orang. Ini. Apa itu? Usia. Apakah Anda masih percaya pada seorang ahli yang tidak dapat menggambarkan citranya dengan jelas? Jelas sekali bahwa itu adalah penipuan kuil Longxia untuk menipu Anda orang-orang kaya dan membuat Anda bersedia membayar. Tidak mungkin. Bukankah sang ahli menyelesaikan masalahnya? Masalah dihantui. Li Sao membalas. Jericho Lee memberinya tatapan pucat dan berkata, kamu bodoh, kamu benar-benar bodoh.
Bagaimana perasaanku ketika aku berada di keluarga Chen, dan bagaimana dunia luar menggambarkannya. Li Shao bergumam dan mengingat, itu sepertinya dia adalah seorang ahli yang bisa mengusir hantu dan roh jahat serta menciptakan harta yang sangat ajaib dengan citra yang sangat mudah. Ini. Di tengah pidatonya, Li Shao tertegun lagi, dan wajahnya berubah. Jericho Lee memandangnya, apakah kamu bereaksi? Jika kamu benar-benar punya sarana, kamu benar-benar perlu menyelesaikan masalah dihantui. Tidak mungkin orang lain tidak tahu apa yang mereka lakukan dan apa citra mereka. Siapapun yang tahu sedikit tentang situasinya dapat menceritakan kisahnya kepada Anda. Adapun yang disebut sebagai penguasa kuil Longxia, Anda masih belum tahu seperti apa rupanya, apalagi bagaimana dia memecahkan masalah dihantui. Meskipun para ahli biasa suka melakukannya tetap misterius, tidak ada ahlinya di dunia. Mereka hanyalah sekelompok barang yang memiliki beberapa keterampilan, tetapi perlu menghasilkan uang darinya, dan mereka juga sombong. Mereka semua adalah orang-orang yang takut orang lain tidak mengetahui keberadaannya dan mengharapkan orang lain menyenangkan dan memberi mereka uang. Semakin terkenal mereka, semakin banyak orang yang mengenal mereka, semakin mudah mereka menghasilkan uang. Konyol jika Li Shao dibiarkan tidak tahu apa-apa. Wajah Li Shao menjadi sangat jelek. Artinya, kita semua ditipu. Bukankah sudah jelas? Mereka hanya memanfaatkan mentalitas kalian orang-orang kaya yang ingin memperpanjang umur dan tetap sehat serta aman. Menurutku kuil Longxia bukan sekedar tipuan. Aku khawatir ada masalah besar di dalamnya. Bab 1798. Intuisi Jericho Lee mengingatkannya bahwa orang yang membunuh Li Cheng kemungkinan besar bersembunyi di kuil Longxia. Orang yang membunuh ayahku. Otak Li Shao tiba-tiba menjadi cerah. Kemungkinannya tidak kecil. Orang yang membunuh ayahmu tidak pernah muncul dan tidak pernah menemukan ayahmu. Jelas sekali ayahmu pergi mencarinya. Duta Besar Newman seharusnya mengetahui bahwa mereka bertemu secara diam-diam ketika dia pergi bersama ayahmu. Jericho Lee menganalisis. Mungkinkah itu pembohong? Wajah Li Shao bahkan lebih buruk lagi. Tidak diketahui apakah penguasa kuil Longxia itu palsu atau nyata, dan apakah dialah yang membunuh ayahmu. Kita perlu menyelidiki dan memastikannya sebelum kita mengetahuinya. Ular, Jericho Lee memperingatkan dengan suara yang dalam. Li Shao menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya. Sial, dia menipu semua orang. Haha, orang-orang sengaja melakukan penipuan seperti itu. Kalau tidak terjerumus pasti akan membuat yang baru. Akan selalu ada saatnya kamu ditipu. Bagaimana bisa ada alasan untuk mencegahnya? Selingkuh sepanjang hari. Betapa lelahnya hidup seperti itu. Inilah yang dilakukan orang-orang. Jika mereka tidak berhasil, bukankah itu sebuah kegagalan? Li Shao mengangguk, itu benar. Terima kasih telah memecahkan teka-teki ini, Li Shao. Kalau tidak, kita harus selalu ditipu. Aku akan memberitahu ayahku tentang hal itu nanti. Tidak mungkin. Jericho Lee langsung menggelengkan kepalanya. Mengapa? Li Shao tertegun dan bingung, ayahku telah ditipu. Aku tidak bisa melihatnya ditipu sepanjang waktu. Jericho Lee memelototinya dan berkata, lupakan apa yang baru saja saya katakan. Jangan menakuti ular itu. Sekarang ini hanya tahap spekulasi, dan belum sepenuhnya dipastikan apakah spekulasi itu benar atau tidak. Terlebih lagi, anggap saja apa yang kita lakukan. Berspekulasi adalah faktanya. Jika kamu menemui ayahmu begitu saja, aku tidak akan memberitahumu. Akankah ayahmu mempercayaimu atau ahli itu? Begitu kata-kata itu keluar, Li Shao langsung terdiam. Jangan membuat dua kesalahan. Kamu membiarkan sekelompok orang yang telah mempercayai orang lain selama bertahun-tahun memilih untuk mempercayai perkataanmu. Bukankah itu omong kosong? Kamu berlari ke depan mereka dan berkata, kalian semua telah ditipu. Jika ayahmu tidak memanggilmu nama keluargaku, dia hanya akan mengira kamu telah disihir dan mengatakan bahwa aku menyihir orang dan menipu kamu. Jericho Lee bersenandung dingin. Dan membiarkan mereka ditipu sepanjang waktu. Li Shao tidak tahan. Setidaknya tidak sekarang. Kebenaran terkadang tidak begitu penting. Apalagi bagi sebagian orang, kebohongan lebih cocok bagi mereka daripada kebenaran. Jika Anda menjelaskan kebenarannya kepada mereka, mereka akan menyalahkan Anda karena ikut campur ini bukanlah mentalitas seseorang, tetapi mentalitas yang dimiliki oleh banyak orang di dunia. Orang suka mendengarkan pujian, tetapi seringkali pujian itu bohong. Misalnya, ketika seseorang sangat jelek dan ingin orang lain menggambarkan penampilannya, Anda berlari ke arahnya dan mengatakan bahwa Anda jelek dan mirip Quasimodo.
Aneh kalau dia tidak memukulmu sampai habis. Tetapi jika Anda mengatakan bahwa dia terlihat rata-rata, selama Anda berdandan dengan baik, membaca dengan baik, meningkatkan temperamen Anda, dan memiliki kecantikan batin, Anda akan sangat percaya diri. Apakah itu terdengar jauh lebih baik? Namun, kata-kata tersebut tidak masuk akal dan salah. Kenyataannya, kebanyakan orang berasal dari asosiasi penampilan. Anda terlihat miskin, orang lain mempunyai kesan buruk pada pandangan pertama, dan mengabaikan Anda. Siapa yang cukup memahami kecantikan batin Anda? Kebenaran seringkali sulit untuk didengar, jadi biasanya kita tidak menyukainya. Kami benar-benar harus mendengarkan kebenaran dan menemukan kata-kata yang sangat bijaksana. Yah, begitu. Li Shao harus mengakui bahwa dia benar. Bagi orang-orang besar itu, apa yang mereka yakini selama bertahun-tahun telah menjadi bekas luka di hati mereka, yang akan menyakiti mereka. Jika kamu ingin mengungkap kebenarannya, setidaknya kamu harus mencari tahu ahlinya terlebih dahulu, baru mencari tahu orang yang membunuh ayahmu, setelah masalahnya selesai. Belum terlambat untuk mengumumkan kebenarannya. Terserah mereka. Menerimanya atau tidak. Ini adalah pandangan Jericho Lee, dan juga relatif aman dan tidak mudah menyinggung perasaan orang. Li Shao mengangguk lembut, saya mengerti. Semuanya terserah Anda. Pergi ke rumahmu dulu, lalu kembali ke kuil Longxia. Aku akan melihat apakah ada yang disebut ahli di kuil Longxia. Jericho Lee memiliki firasat bahwa yang disebut penguasa kuil Longxia kemungkinan besar adalah biksu jahat yang berkomplot melawan Li Cheng, dan kemungkinan besar adalah penguasa suhu, Jin Kezi. Dugaan ini mungkin agak tidak masuk akal, tetapi kemungkinannya sama sekali tidak lengkap. Bagus. Mobil sepanjang perjalanan, lebih dari 1 jam kemudian, mobil diparkir di komunitas villa. Negara Nanyang kekurangan sumber daya lahan, sehingga vilanya tidak seluas Huaxia. Tampaknya mereka sedikit umum dan wilayahnya jauh lebih kecil. Ini dia. Setelah keluar dari mobil, Jericho Lee tidak terburu-buru ke villa bersama Li Shao untuk pertama kalinya. Sebaliknya, dia melihat sekeliling villa. Li Shao tidak tahu apa yang akan dia lakukan dan tidak melakukannya. Tidak ingin mengganggunya. Setelah berkeliling, Jericho Lee berkata tanpa ekspresi, "Oke, masuk." Selamat datang kembalinya Tuan Muda keempat. Tuan Muda keempat telah kembali. Pengasuh dan pelayan di villa melihat Li Shao dan menyapa dengan hormat. Sikap mereka sangat baik. Jericho Lee melihat perabotan di ruangan itu. Matanya menyapu satu demi satu orang. Dia mengamati dengan cermat tanpa melewatkan detail apapun. Saat Li Shao berjalan, dia menjelaskan kepada Jericho Lee untuk membantunya memahami situasinya. Di mana ayahku? Memasuki ruang tamu, Li Shao tidak melihat Li Cheng. Dia segera menangkap seorang pengasuh dan bertanya. Nani dengan cepat menjawab, 4 tuan muda, tuan masih di kamar untuk beristirahat. Istirahat. Li Cheng sedikit terkejut, hari ini hari Sabtu, dia kembali bermain, ini bukan waktunya istirahat. Dia, yang akrab dengan pekerjaan dan istirahat sehari-hari Li Cheng, bingung dengan istirahat Li Cheng saat ini. Perawat itu menggelengkan kepalanya. Begitu tuannya kembali, dia masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Ini. Li Shao mengerutkan kening dan tanpa sadar menoleh ke Jericho Lee. Li Shao, bagaimana menurutmu? Mulut Jericho Lee sedikit mengait, lagi pula, aku tidak melihat banyak, masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan. Li Shao mengangguk, itu benar. Dia pergi ke kamar tidur Li Cheng dan mengetuk pintu. Ayah, apakah kamu beristirahat di dalamnya? Batuk. Saat ini, ada batuk di dalam kamar. Meski tidak besar, Jericho Lee sangat antusias untuk menangkapnya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi mengerutkan kening dan berpikir. Ayah, apakah kamu di dalam? Li Shao mulai berteriak lagi. Klik. Pada saat ini, pintu terbuka, dan keluarlah seorang pria paruh baya berusia 50-an, tetapi dengan penampilan agak tua. Pelipisnya agak abu-abu, dan energi serta semangatnya tampak agak sedih. Ketika Chun Feng seharusnya bangga dengan usianya, dia menjadi kuyuh.